semuanya, perkenalkan saya Maria Agripa Siagian dengan NIM 12331511006. Saya dari kelas BK Regular Days Tambuk 2023. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial cara penggunaan SPSS dalam uji regresi dan korelasi. Nah, di sini kita sudah memiliki data mentahnya, teman-teman. Jadi data mentahnya itu tinggal kita blok saja. Kita salin lalu kita ke SPSS. Nah, di sini tinggal kita tempelkan saja datanya tadi. Nah, lalu setelah datanya tertempel, ini kita menempelnya itu di bagian data view ya, teman-teman. Lalu kita pergi ke variable view. Nah, di variable view ini di bagian name itu di baris yang pertama kita ubah menjadi X, dan yang yang kedua itu kita ubah menjadi Y. Lalu di desimalnya itu kita ubah menjadi 0. Nah, pada label ini kita buat empati. Lalu di bawahnya itu kita buat perilaku bullying. Lalu kita pergi lagi ke data view. Nah, di sini di bagian atas ini kan sudah berubah, teman-teman. Ini bagian X dan ini bagian Y. Nah, lalu untuk melihat hasil data regresi, kita bisa pergi ke analyze. Lalu kita pergi ke regression. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian linear. Nah, untuk memasukkan datanya itu yang ini tuh datanya kita masuk variabelnya, maaf teman-teman, variabelnya itu kita masukkan yang X itu ke independen, dan yang Y itu kita masukkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Nah, maka muncullah hasil data regresinya. Nah, untuk membaca hasil data regresinya ini tuh kita bisa melihatnya itu di bagian ANOVA. Nah, di sini itu signifikannya itu ada 0,049, di mana itu di bawah dari 0,05. Nah, ketika hasil datanya itu di bawah 0,05, maka itu dapat disimpulkan bahwasannya itu memiliki pengaruh gitu, teman-teman. Memiliki pengaruh terhadap perilaku bullying. Empati memiliki pengaruh terhadap perilaku bullying gitu. Lalu selanjutnya itu kita ke hasil data korelasi. Nah, yang mana kita pilih analyze, lalu kita pilih correlate yang ada di atas regression. Lalu kita pilih bivariate. Nah, di bivariate itu kita blok kedua variabel ini. Lalu kita pindahkan ke bagian variables. Nah, perlu kita pastikan ya, teman-teman, ketika kita ingin mengklik OK, kita pastikan dulu di bagian correlation coefficient-nya itu di bagian persen itu sudah tercentang. Lalu ketika sudah tercentang, maka kita klik saja OK. Nah, maka inilah hasil data korelasinya. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwasannya hasil data korelasi itu adalah minus 0,351. Yang dimana itu di sini tuh maksudnya adalah korelasinya itu negatif lemah, teman-teman. Yang dimana itu memiliki hubungan tapi hubungan yang lemah. Jadi artinya itu semakin tinggi tingkat empati siswa itu yang X, maka tingkat perilaku bullying itu semakin rendah, ataupun sebaliknya, semakin tinggi tingkat bullying maka semakin rendah empati siswa, begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi video tutorial cara penggunaan SPSS dalam uji regresi dan korelasi. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.